Selain sholat sebagai pokok daripada ibadah, sholatul jamaah rasu ala kulli fadilah. Muaraknya semua amalan sunnah adalah di sholat jamaah. Tuh buat laki-laki terutama. Kalau pengen jagain sholat fardunya, jagain sholat sunatnya, jagain amalan-amalan sunnah. Dan amalan sunnah yang paling hebat, yang paling fadilah di antara amalan ibadah lain adalah sholat jamaah. Subhanallah. Maka itu Rasul pantas pernah bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ketika Nabi bersama para sahabat hijrah ke Madinah kemudian buat masjid, itu sahabat rebutan semua Pak di shop terdepan, bikin rebutan semua, para sahabat bikin rumah dekat masjid, rebutan karena pengen sholat berjamaah di masjid. Terus Rasulullah bersabda, saudara-saudara, rumah terbaik adalah rumah yang paling jauh dari masjid tapi penghuninya sholat jamaah di masjid. Kebalikannya, rumah yang paling buruk adalah rumah yang paling dekat di masjid tapi penghuninya nggak sholat jamaah di masjid. Waktunya sahabat menjauh-jauh. Jauh-jauh. Sampai ada seorang sahabat yang namanya Syakban. Siapa? Syakban. Ini Syakban, sahabat Rasul ini Pak, kalau sholat selalu di shop sebelah kanan paling depan. Itu lapaknya Syakban tuh. Dulu sahabat saking mengutamakannya jamaah punya lapak sendiri rebutan. Iya. Kalau kita kan enggak kan main jorok-jorokan ya, mendorong-dorongan dulu aja depan. Bapak aja jenggotnya lebih panjang. Ini sahabat enggak, sahabat semua udah punya lapak sendiri. Sebab memang Rasul pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil midda wa safil awal, tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu," kata Rasul. Kalau seandainya manusia tahu bagaimana hebatnya memenuhi panggilan azan dan ada di barisan shop terdepan, lalu kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundinya. Saya belum pernah keliling Indonesia ke masjid itu ada jamaah lagi main undian. Ngapain Pak? Menentukan siapa yang berhak shop terdepan. Nah, ya kan? Kalau di haram main emang rebutan tuh shop terdepan. Tapi kalau di Indonesia belum pernah saya lihat ada orang rebutan shop terdepan. Ada aja main belakang-belakangan. Ya. Nah ini sahabat rebutan, sahabat lapaknya shop terdepan paling kanan. Di subuh hari, ketika itu Rasulullah, sahabat udah kumpul semua, Syakban doang belum ada. Dicariin Syakban belum nongol. Gimana ya Rasul? Entar dulu, jangan dikomah dulu. Tunggu Syakban beberapa menit. Ditunggu beberapa menit, kemudian 5, 10, 15 menit. Waktu makin siang, Syakban belum muncul. Kata Rasul, ya udah kita sholat. Kemanankan di koma. Sholat mereka. Begitu selesai sholat subuh, Rasul langsung balik badan beriksa. Ternyata Syakban nggak muncul. Nih Pak, dulu para sahabat, ulama soleh, tabiin, kalau ada warganya yang ketinggalan sholat, ketinggalan nih, jadi makmum masbuk, ketinggalan, itu langsung diziarahin Pak seminggu, nggak berhenti setiap hari. Kenapa sih bisa ketinggalan? Emang situ bisnisnya apa? Ayo dong kita jamaah, ya? Atau ada masalah? Atau mungkin tadi kesiangan? Atau ada problem apa? Yuk kita bantu. Orang dulu begitu Pak. Jangan sampai udah ketinggalan nih, berpotensi hilang nih. Iya. Maka disupport, didatangi setiap hari itu selama seminggu. Kalau satu waktu nggak datang, itu sebulan Pak didatangi oleh warganya, pengurus masjid semuanya tuh datang semua. Nah besok di rumah begitu tuh, kalau nggak ada yang sholat, ada yang nggak sholat jamaah, datengin ramai-ramai gitu. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian berkata, saudara-saudara, ada di antara kalian yang tahu rumah Syakban? Semua diam semuanya. Ayo ujung nyawa. Saya Rasul. Kamu tahu? Tahu ya Rasul. Ayo kita ke sana. Tapi Rasul, tapi kenapa? Rumahnya jauh ya Rasul. Nggak apa-apa kita ke sana. Yang lain ada yang mau ikut? Saya Rasul. Ayo mengikut semuanya. Berangkat 5:30 Rasulullah bersama para sahabat ke rumah Syakban.
Semenit, 10 menit, sejam, 2 jam belum nyampe. Masya Allah, 2 jam belum nyampe, bayangin tuh. Udah 2 jam padang pasir dilewatin, panas segala kan. Akhirnya kok udah kita istirahat dulu dah. Istirahat akhirnya, ada yang duduk-duduk, ada yang kemudian istirahat haus minum dulu. Akhirnya diminum dulu. Lah 2 jam jalan. Itu istirahat, ada kopi, ada yang update status. Kalau sekarang kira-kira begitu, sampai santai istirahat kan ya. Bener, rumah makan jauh banget gitu kan. Ada yang main game segala, ada yang lihat YouTube, masuk Pak Eko. Kira-kira begitu kalau zaman sekarang, kalau dulu belum ada teknologi. Jadi mungkin banyak aktivitas macam-macam. Beberapa menit istirahat, berangkat lagi ya, kita berangkat lagi. Belum sampai rumah sahabat, Masya Allah. Sampai setengah jam kemudian baru sampai rumah sahabat. Berarti sekali berangkat 2,5 jam, bolak-balik jadi 5 jam. Di sini ada yang ke masjid berangkatnya 5 jam. Jangankan 5 jam, mundur aja nyampe mundur. Malah ada yang jingkrak nyampe nikah. Saking deketnya masjid, sekarang masjid banyak banget dibangun gedung, apa megah masjid. Tapi yang sholatnya sedikit. Dulu masjidnya sederhana, bahkan lantainya hanya padang pasir, tapi jamaahnya luar biasa. Makanya Islamnya jadi hebat. Alhamdulillah. Tren sekarang itu masjid makin ramai semuanya sekarang. Insya Allah mudah-mudahan sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Insya Allah. Kalau udah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, Yahudi Nasrani pasti takut dengan Islam. Karena kekuatan Islam adanya di semua. Nah, sampai kemudian rumah Sya'ban, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka, ternyata yang jawab seorang wanita. Masya Allah ya Rasulullah, gerangan apa yang datang? Gerangan apa sehingga kau datang ke rumah hamba ya Rasul? Kata Rasul, pagi ini Sya'ban gak sholat subuh. Kemana Sya'ban? Apakah Sya'ban sakit? Atau kesiangan Sya'ban? Atau lagi keluar kota? Istrinya malah nangis tersedih. Kenapa nangis? Sya'ban bukan sakit ya Rasul. Mungkin kesiangan? Tidak juga ya Rasul. Keluar kota? Apalagi keluar kota ya Rasul. Terus kemana Sya'ban? Sampai subuh nggak muncul Sya'ban tadi. Kata istrinya, Sya'ban bukan sakit, bukan kesiangan, bukan keluar kota ya Rasul. Tapi Sya'ban dini hari tadi telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana kuburannya? Dianterin. Rasulullah, para sahabat ziarah di situ berdoa, lalu kemudian mau pamit pulang. Tapi kata istrinya, sebentar ya Rasul. Ada apa? Saya jadi indah nih, penuh tanda tanya ya Rasul. Kenapa? Ketika Sya'ban sakaratul maut, ada 3 kalimat yang diulang-ulang terus ya Rasul ketika beliau sakaratul maut. Apa itu? Yang pertama kata istrinya, seandainya lebih jauh. Apa yang pertama? Seandainya lebih jauh. Yang kedua apa? Seandainya yang baru. Yang ketiga apa? Kata Rasul, seandainya semuanya. Yang pertama apa tadi? Seandainya lebih jauh. Yang kedua, seandainya yang baru. Yang ketiga, seandainya semuanya. Ini apa maksudnya Rasul ketika sakaratul maut Sya'ban menyebut ini berulang-ulang ya Rasul? Ini aku jadi tanda tanya, kenapa ya Rasul? Kepo kayaknya istrinya ini. Rasul cuma tersenyum. Lalu kemudian Rasulullah membaca surat ke-50, surat Qaf, juz 26 ayat 22. Surat apa? Qaf, surat keberapa? 50. Juz keberapa? 26. Ayat keberapa? 22. Maksud saya supaya nanti dibuka di rumah diresapi. Apa Rasul membacakan ayat 22 surat Qaf tersebut? Kata Rasul, laqad kunta fi ghaflatin min hadza
Fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Kita, kamu, kalian semuanya dalam keadaan lalai sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya hari akhirat. Kita semua lalai. Kenapa lalai? Karena kita tidak ditampilkan amalan-amalan kita. Kita nggak tahu sholat jamaah kayak apa sih pahalanya. Kita nggak tahu sedekah itu sehebat apa sih. Kita nggak tahu silaturahim itu sedahsyat apa sih. Kenapa? Karena kita nggak ditampilkan, sehingga kita lalai. Nganggap biasa aja amalan itu, santai-santai saja, enggak, girohnya nggak tinggi. Kenapa? Belum dibuka amalan kita, sehingga kita lalai. Betul. Tapi begitu orang sakaratul maut, fakashafna anka ghita'ak, dibuka penglihatan mata kita, tabirnya dibuka, fabasarukal yawma hadid, penglihatan kita menjadi sangat tajam. Ketika itu kita ditampilkan semua amalan-amalan kita, bahkan orang sudah ditentukan, sudah di calon penghuni surga atau neraka, itu ditampilkan ketika dia sakaratul maut. Amalnya ditampilkan. Syakban, ketika itu pertama kali amalnya ditampilkan adalah perjalanan dia sholat jamaah dari rumah ke masjid. Tapi kemudian dia nyesel, aduh seandainya lebih jauh lagi. Masya Allah, sudah 5 jam masih pengen jauh lagi sahabat. Karena begitu hebatnya amalan jamaah, sahabat nyesel, aduh kalau tahu begini hebatnya ganjarannya, saya pengen lebih jauh lagi. Nyesel sahabat. Makanya Rasulullah kalau sholat ke masjid itu berangkat beda, pulang beda. Kenapa? Karena biar makin banyak saksinya. Bebatuan, pepohonan, gedung bertingkat, tanah, aspal, semua akan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Begitu kita pulangnya jalur beda, yang jadi saksi beda lagi, makin banyak. Begitu juga makanya kita ketika sholat sunnah, sholat wajib disuruh pindah tempatnya, supaya tempat itu makin banyak saksi kita nanti di akhirat. Bahwa orang ini memang telah sholat, bahwa orang ini memang telah berjamaah, bahwa orang ini menjaga fardunya, bahwa orang ini melaksanakan sunnah-sunnah. Masya Allah. Yang kedua ditampilkan oleh Allah. Kenapa sahabat kemudian aduh seandainya yang baru? Sahabat setiap berangkat sholat subuh pakai gamis 2. Yang agak baru yang di dalam, yang lebih jelek di luar. Ketika dia berangkat di tengah jalan, ada pengemis yang kedinginan, terjadi badai padang pasir. Sahabat membuka jubahnya yang depan yang lama, dia kasih pengemis itu. Ditampilkan amalnya, masa Allah nyesel sahabat. Aduh, tapi mau yang baru tuh nyesel. Ini emang sifat kita loh, sifat manusiawi. Kita kalau ngasih orang kita pilih-pilih dulu mana ya jelekan ini mana ya. Ini sifat kita. Benar nggak? Nih kalau ada uang 50.000, yang satu lecek banget, jelek banget, dekil. Yang satu lagi, mas cakep banget, cakup, masih dari Bang BNI, ya kan? Mana yang kita sedekahin? 5.000, 2.000. Kita selalu begitu, kalau udah terpaksa udah yang jelekan, masih kita harus pilih menjelekan gitu ya. Kalau nilainya sama, masih kita pilih yang jelekan. Kita begitu, kita saya ini mah masya Allah, dan jadi nuduh jenengan jadinya. Saya ini mah kadang-kadang nasi udah mau basi, bu kasih tetangga soalnya makanan jelek. Nah tetangga suruh makan makanan yang udah basi, iya kan? Makanya Rasulullah masya Allah, beliau itu kalau sedekahnya luar biasa, udah kayak angin berhembus. Makanya Rasulullah nyuruh kalau masak sayur kuahnya yang banyak. Bukan berarti kita kuahnya kita bagi-bagi tetangga, airnya doang, bukan. Saling berbagi makanan. Rasul nyuruh kita saling berbagi makanan. Kita prakteknya berbagi potok makanan. Bukan girang orang jadi sedih, lu makan di mana sih enak banget itu. Kita malah bikin sedih orang. Rasulullah nyuruh bikin bahagia orang. Lah kita malah bikin sedih orang jadinya iri. Oh enak banget makannya di tempat restoranmu. Rasul nyuruh bagi makanan, kita bagi potong makanan.
Luar biasa. Yang ketiga apa tadi teriakannya? Seandainya semuanya. Jadi Sya'ban itu makanan sehari-hari, nggak kayak bapak-bapak ibu, saudara-saudara semua enak makanannya. Sya'ban setiap hari makannya roti kering. Roti kalau di Arab, kalau makin besar makin murah Pak. Kenapa? Makin susah dimakan, makin keras. Itu namanya tamis tuh. Ini roti kalau makin besar makin keras dimakan. Saking kerasnya harus direndam dulu di air, baru bisa dimakan. Ini Sya'ban makanannya itu tuh, roti kering. Begitu dia mau makan, pengemis datang minta makanan. Akhirnya apa? Dibelah itu rotinya yang dia udah rendam, setengahnya dikasih pengemis, setengahnya buat dia. Itu amalnya ditampilkan. Masya Allah, nyesel Sya'ban. Seandainya semuanya, Masya Allah, coba semuanya. Allah, nyeselnya luar biasa. Maka hadirin hadirat yang berbahagia, selain yuk, kalau yang belum tergerak jamaah melalui momentum ini kita coba jamaah. Ya, musolah ada, udah disiapin. Kamu sendiri dapat gajinya 1. Kalau jamaah 27 derajat, Masya Allah. Orang gajinya sebulan 1 juta, beda sama sebulan 2 juta. Kalau sehari kali 5 kali 30, Masya Allah. Jadi jangan dikira sholat itu hanya berdimensi ilahi, tapi dia juga berdimensi sosial, berdimensi vertikal, berdimensi horizontal, berdimensi ekonomi dan seterusnya.